Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel CMYK. Setelah proses pisah warna kemarin sudah jadi, sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahapan lasterize atau yang istilah sablonnya tahapan laster ya, untuk bisa di-updruk di screen. Ini kebetulan gambarnya kemarin udah kita pisah satu-satu. Ini ada cyan, magenta, yellow, blacknya. Dan untuk melasterize kita akan ambil satu-satu. Ini gambarnya resolusinya kita besarkan dulu ya. Besarnya 1,5 sampai 3 kali ya. Ini resolusinya kita besarkannya, ada resolusi 300. Teman-teman bisa naikkan dari 300 ke sampai 1,5 atau jadi 450 bisa, atau 508 juga bisa. Kita coba ke 450 aja ya, ke 450. Ini oke. Dan ini akan kita duplicate satu-satu. Kita duplicate yellownya, kita duplicate, kita bikin halaman baru, new. Oke. Ini udah siap kita lasterize. Untuk proses lasterize sebenarnya ada dua cara ya, dengan di invite dulu atau enggak juga enggak apa-apa. Ini setelah itu kita cari image-nya, kita bitmap. Ini outputnya yang tadi. Ini ada pilihannya ya teman-teman ya, mau pakai diffusion, ada halftone, ada custom. Kita kalau sablon biasa pakai halftone screen ya, halftone screen. Kita klik OK. Nah, ini ada frekuensi atau lasternya di sini. Nanti teman-teman mau pakai yang berapa? Jadi nanti ini semakin ke atas nanti dotnya semakin kecil. Saya biasa pakai 45 aja biar proses updruknya lebih mudah. Dan untuk angel kita menggunakan yang standar aja ya. Standarnya 22,5. Dan ini ada pilihan shape-nya. Ini ada bentuknya, dotnya itu ada yang round, ada yang bulat, ada yang diamond, ada yang lip, ada yang garis-garis, ada yang cross juga. Nanti teman-teman bisa milih yang mana. Kalau saya biasa pakai yang leaf ini atau yang agak oval ini. Kita oke ya. Nah, ini proses lasterize sudah selesai. Nanti jadinya gambarnya jadi dot atau berbentuk dot-dot bulat-bulatan seperti ini. Ini udah selesai, kita simpan dulu. Kuning atau yellow satu, kita save. Terus berikutnya ada magenta, sama prosesnya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita duplicate, kita bikin halaman baru. Ini kita laster, langsung kita image, bitmap. Ini kan tadi udah settingan lasternya udah ini, jadi kita langsung oke aja, ngikutin yang tadi nanti udah jadi ini. Oke, kita save juga. Magenta, terus habis magenta ada cyan, kita duplicate juga, kita new, kita langsung image, bitmap. Oke, kita simpan dulu ya, cyan. Dan yang ini yang terakhir ada blacknya kita duplicate juga seperti ini. Kita bitmap,
Kita simpen ya biar nanti nggak hilang atau ini proses lasternya sudah selesai, jadi teman-teman tinggal ngeprint, mau di print dari Photoshop atau di Corel terserah teman-teman mau biasanya pakai yang mana. Kalau saya biasa pakai yang di Corel biar lebih mudah. Sesuaikan kertasnya 3. Filenya yang tadi kita cari di desktop, ada yellow, kita kasih, kalau biar nggak bingung kita kasih warna dulu bisa. Ini kita kasih warna kuning, ada magenta yang kedua, kita kasih warna magenta. Terus yang ketiga ada cyan, kita kasih warna cyan. Terus warna yang terakhir, warna blacknya kita ambil juga. Untuk warna black ini warna yang sangat menentukan gambar ya untuk di sablon CMYK ini. Nah, ini kira-kira previewnya nanti seperti ini. Nanti ada yang warna oranye, ini nanti perpaduan dari warna kuning, warna campuran ini nanti udah membentuk berbagai macam warna basicnya. Ini udah siap kita print. Nah, teman-teman kesusahan untuk mengepaskannya nanti kita bisa dikasih tanda crossnya di sini. Kita kasih tanda cross di sini. Ini untuk memudahkan teman-teman ya, nanti biar warnanya apa aja kita kasih sini, di bawah satu kita main tab dulu ya, kita geser satu-satu. Ini kita kasih keterangan 1 yellow. Jangan lupa dikasih, kalau udah siap ini jangan lupa diganti warna hitam ya. Ini ganti warna hitam. Berikutnya ada warna magenta. Jangan lupa di sini dikasih warna magenta. Terus yang ketiga warna cyan. Cyan. Yang keempat ada warna black. Ini file udah tinggal cetak print aja, nanti tinggal print. Nah, 3 oke. Ini ada 4 ya, black, cyan, magenta sama kuning. Ini proses sudah selesai, nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri. Jika ada kendala atau kurang paham bisa ditinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa di sub, like, dan komen ya teman-teman ya. Untuk tutorial berikutnya masih banyak lagi trik dan trik seputar sablon. Nanti ada laster interlock, ada flexo, ada simulasi. Tetap pantengin di channel ini terus ya nanti ya. Untuk kali ini kita tutup, kita udah dulu ya teman-teman ya. Selamat mencoba dan tetap semangat walaupun gagal. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman.